Halo guys, jumpa lagi di Kui Podcast. Nah, podcast yang membicarakan soal remaja, kehidupan kampus, dan milenial. Nah, kali ini kita menyinggung sebuah topik yaitu tentang self improvement dan kaitannya dengan podcast. Iya, Ya, jadi kan sekarang ini lagi banyak kan viral kan podcast dan kebanyakan yang viral itu sekarang tentang self healing, motivasi untuk pribadi kan, motivasi internal gitu. Jadi kenapa sih ada trending kayak ini sekarang kan? Nah, ini jadi pertanyaan gitu kan. Nah, pas banget nih kita ketemu sama orang yang juga buat podcast. Salah satu podcaster. Podcaster di kampus juga. Di kampus ternyata. juga, Iya. di kampus Unsri ya. Gitu. Nah, langsung saja kita telah tersambung ke Ana. Halo An. Hai. Halo semuanya, para pendengar Kui Podcast. Bisa kenali diri kamu dulu, biar teman-teman lebih kenal lagi siapa Ana itu sebenarnya. Boleh. Ada formatan nggak nih? Atau bebas aja? Bebas aja kok. Kita bebas aja. Luas aja kok podcastnya. Oke. Jadi nama aku Nurmasita Anaula Muspitasari Polingai, biasa dipanggil Ana. Aku sekarang bekerja, bener. Aku lagi bekerja juga part time ya sebagai seorang desainer. Terus juga sekarang nyambi sebagai mahasiswa tingkat akhir dan asal dari Sulawesi Tenggara, jurusan Teknik Informatika angkatan 2016, kuliahnya di Unsri. Gitu. Universitas Sriwijaya. Betul. Jauh bener kamu itu kuliah dari Sulawesi sampai ke Palembang. aku nah, iya gitu. Bisa sih sejauh itu kuliah. Biasanya kan kalau cewek kan ada strict ya sama orang tua kan, kamu kuliah jauh-jauh ngapain sih kayak gitu. Nah, nanti kan siapa yang memantau kamu, monitor kamu gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana, orang tua kok bisa ngebolehi kamu itu kuliah jauh-jauh gitu? Apa kamu memang disuruh ya salah gitu? Apa kamu diusir dari rumah? Kayaknya iya bener. Jadi orang tua aku tuh iya, jadi aku mungkin kebalik ya kasusnya. Awalnya aku yang nggak mau kuliah di luar dari Sulawesi gitu kan. Maksudnya aku memang terpikir untuk kuliah di luar, tapi nggak sampai sejauh di Sumatera gitu kan. Nah, dan kalau masalah jurusan ini sebenarnya mungkin nanti aku bakalan cerita detailnya gitu. Soalnya kehidupan aku tuh memang penuh struggle gitu dengan yang namanya kenapa aku bisa kuliah di luar. Karena jurusan sama universitas itu karena aku daftar beasiswa, nah jurusan sama univ itu aku benar-benar dituntuin. Jadi aku datang ke sini tuh berdasarkan pilihan yang penyelenggara beasiswanya itu. Oh gitu, dan, jadi mereka yang nentuin gitu ya? Ya. Gitu. Oh gitu ya, oke. Mungkin nanti kita bisa cerita lagi ya, cerita-cerita lagi soal kehidupan anak. Iya. Nah An, kita kan pengen ngomongin soal self improvement dan kaitannya dengan podcast. Nah, kan udah banyak tuh konten-konten podcast kan yang udah ngebahas soal self improvement kan, baik itu dari sisi psikologinya gitu kan, kehidupan apa gitulah. Pokoknya terkait dengan self improvement. Menurut kamu bisa nggak lewat podcast kita bisa ngembangi diri gitu? Ngembangi diri lah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lewat podcast loh. Kamu kan sebagai content creator juga gitu. Yang ranahnya lebih ke self improvement menurut aku. Kalau ditanya bisa nggak kita berkembang gitu kan melalui podcast gitu. Kalau menurut aku bisa. Kenapa? Dari podcast itu banyak banget benefitnya. Yang pertama itu dari podcast aku ngerasa public speaking aku jadi meningkat gitu. Karena setiap kali nge-podcast kan aku harus latihan juga gitu kan. Biar bagus gitu. Terus yang kedua, tanpa dengan kita sadari, dengan nge-podcast itu akan selalu nambah insight kita gitu. Pengetahuan kita terhadap suatu topik yang memang kita interest ke dalamnya. Nggak cuma sekedar tertarik, tapi kita cari tahu tentang topik tersebut. Nah, itu dengan sendirinya nambah pengetahuan di diri kita. Nah, pengetahuan ini yang bisa jadi dasar kita gitu
misalnya dalam mengambil keputusan, terus juga gimana caranya nge-keep diri kita gitu kan. Nah, kita tahu lah sama-sama yang namanya pengetahuan itu penting banget. Terus yang ketiga itu ini sebagai reminder buat kita ketika kita udah ngebahas suatu topik. Nah, kalau aku pribadi aku sering banget dengerin ketika kalau aku udah ngupload, terus podcast aku tuh aku sendiri yang sering dengerin. Jadi udah ya, kadang-kadang geli ya kita dengerin suara kita sendiri ya. Iya bener. Jadi tapi entah kenapa setiap kali ada orang yang, nah aku udah dengerin podcast kamu, nah aku langsung dengerin lagi tuh. Oh iya gitu kan, aku ngomongin ini. Jadi kayak bener-bener karena inputannya yang gitu-gitu terus, jadi dalam diri kita tuh bisa tertanam akan topik-topik yang kita angkat. Misalnya kayak kita ngangkat masalah mental health gitu kan, jadi kita tambah sadar sendiri gitu kan gimana pentingnya gitu. Banyak sih keuntungannya gitu. Nah, balik lagi ke soal self improvement ya, Nah. Jadi kalau aku lihat juga di podcast kamu kan banyak tuh tentang pengembangan diri, dan yang aku notice banget tuh tentang mental health kan, ada yang judulnya tentang mental health. Nah, kebetulan ya aku waktu itu pernah diundang di salah satu acara tentang mental health. Karena waktu itu lagi acara di mana tuh? Di kampus. Oh, di kampus. Iya, jadi waktu itu kan lagi hari mental health ya, peduli mental sedunia, mental health awareness sedunia tahun 2019. Nah, jadi di acara itu seluruh yang datang itu dikasih kayak kuesioner, semacam kuesioner, terus mereka disuruh ngisi, termasuk aku kan. Nah, dari hasil kuesioner itu, kalau misalnya beberapa yang kita conteng itu di atas angka 7 atau 8 ya, itu berarti psikologi kita atau mental kita tuh lagi terganggu. Nah, di sana ya teman-teman aku itu bahkan ya kadang diri kita sendiri tuh nggak sadar loh, ternyata kita tuh mental kita tuh sedang terganggu. Maksudnya terganggu itu bukan dalam artian kayak orang gila ya, bukan maksud itu bukan bukan gangguan mental itu yang aku maksudkan. Tapi ternyata psikologi kita tuh terkadang baru kita sadari pas kita merenung gitu. Nah, pas kita udah diam sejenak, oh ada yang salah dari diri kita. Nah, jadi menurut kamu sih Ana gimana sih tentang mental health ini sendiri, seberapa penting sih menurut kamu gitu? Karena temen aku sendiri loh di acara itu dia kaget, kok nilai aku sempurna 10. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau 10 jadi kalau dicontengnya tuh semuanya diconteng gitu kan. Kayak misalnya aku ingat tuh ada, kalau misalnya dalam 2 minggu ini perut kamu sakit nggak? Terus yang kedua, tangan kamu bergetar atau enggak selama 1 minggu ini? Kalau ini, terus apalagi ya? Banyak lah gitu kan. Nah itu. Nah menurut kamu seberapa penting sih soal mental health ini? Kalau aku, pertama kenapa aku interest mau ngebahas tentang mental health itu, yang pertama, karena satu fenomena di mana yang kayak tadi Andrea bilang, kalau nggak semua orang itu sadar kalau misalnya dia itu sedang kena yang namanya gangguan mental gitu. Jadi karena itu bukan sesuatu yang penting untuk dipikirin gitu. Karena gini, perspektif orang terhadap orang yang kena mental health itu kadang dikira, oh lebay banget sih mikirin mental health gitu kan, ngapain sih mikirin itu gitu kan. Perspektif orang tuh kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dikit-dikit kita mau ke psikolog, orang bakalan ngiranya, oh ini orang gila gitu kan. Nah jadi malu sendiri gitu kan mau konsultasi. Nah kayak gitu sekarang pandangan orang lain, satu. Kemudian yang kedua juga, ada juga nih yang bukan lebay ya, tapi terlalu mudah untuk mendiagnosa dirinya kalau memang dia itu kena mental health. Jadi kayak self-diagnosis juga. Nah ada juga yang kayak gitu kan. Sedikit stres, oh aku nih ini gitu, aku ini depresi gitu kan, dan segala macamnya. Nah itu self-diagnose juga itu nggak boleh gitu. Nah terus yang ketiga, pentingnya kesadaran akan mental health ini penting gitu, karena kayak poin 1 tadi kita nggak pernah tahu kalau misalnya akan ada masalah apa ke depan yang bakalan kita hadapin gitu kan. Nah permasalahan itu kan bakalan ngaruh gitu kan ke diri kita juga. Terus juga yang keempat, ini lagi musim pandemi gitu kan, dimana kita kena shock situation gitu loh. Jadi harus di rumah dan segala macamnya. Jadi
aku ngerasa kayaknya mental health ini perlu di-up gitu. Dan memang setelah aku ngebuat konten itu, ada beberapa teman-teman aku yang kayak, nah aku relate banget dengan mental health ini, kayak gitu kan. Jadi, ternyata memang materinya tuh acceptable gitu kan di kalangan anak muda gitu. Revan juga kayaknya relevan. Aduh, Aku depresi. kayak aku depresi juga sih, An. Bisa. Memang sih kadang hal-hal yang kayak gitu tuh kadang diremehin gitu kan, aneh juga. Padahal ya penting juga gitu kan. Kadang orang-orang itu nggak sadar ternyata mereka tuh gitu kan. Dan iya benar. Benar. Dan juga self healing ini kadang-kadang ya kebanyakan juga selalu dikaitkan ke perempuan, ke cewek. Ya padahal ya kan karena dianggap cewek tuh baperan orangnya kan. Pakai perasaan banget ya pasti mudah depresi bener. kan. Aku pernah Ya dengar kan? itu kan kalau laki-laki 9 pemikiran, 1 perasaan, kalau perempuan perasaannya 9, satunya pemikiran. Iya. Ya ada itu ya. Ada. Nah, cuma kan cowok itu ya punya psikologinya juga sebenarnya. Asli. Gitu. Kita juga ada perasaan loh. Bener. Itu. Jadi ya nggak bisa dipandang sebelah mata juga kan. Soal itu harus ke cewek terus gitu. Dan ini kalian inget gak kasus bunuh diri gitu kan dari mahasiswa Unsri? Nah, dari beberapa kasus itu nggak cuma Unsri aja, ada Polsri juga. Yang bunuh diri itu adalah cowok gitu. Bener. Ya maksudnya yang bisa terkena dampak depresi itu bukan cuma cewek gitu kan. Nah, cowok juga berpeluang untuk ke sana. Bener. Iya. Itu sih memang. Iya. Jadi bukan hanya cuman cewek ya berarti ya. Iya, gitu. Namanya kita juga punya gitu perasaan gitu. Iya. Enggak lebay. Ya. An gini. Kayak orang habis diputusin ya. Enggak. punya perasaan. Enggak. Gitu. Aku mau ngepoin nih. Ide kamu tuh pengen buat podcast yang ranahnya ke mental health, self improvement. Apa itu dari kamu sendiri atau ada dorongan lain? Iya gitu. Dari lingkungan gitu kan. Awalnya dari apa sih gitu? Kamu termotivasi buat podcast gitu. Podcastnya tuh Anamula MP Life Exploration. Jadi seorang Ana yang mengeksplorasi tentang kehidupan. Iya. Jadi kenapa aku tuh pertama gini, ketika aku mau buat sesuatu, aku selalu tanyain dulu ke diri aku, kamu suka nggak terhadap itu gitu. Jadi aku memang kenapa ngebahas itu karena satu, itu adalah topik yang memang aku suka gitu dan aku pengen tahu. Jadi nggak cuma sekedar aku pengen ngasih tahu ke orang-orang tentang itu, tetapi karena memang itu adalah hal yang aku suka, aku butuh informasinya. Jadi sebelum ke orang-orang itu sebenarnya podcast ini adalah untuk diri aku dulu gitu kan. Apa sih yang aku butuhin? Nah, tanpa sadar juga. Iya, benar. Tanpa sadar juga, aku kan milenial nih, kan? Dan juga teman-teman di sana pasti sama lah kayak gitu kayak kita. Nah, tanpa sadar juga ternyata orang lain butuh akan materi-materi seperti itu gitu kan. Jadi kayak ya udah deh gitu kan, karena suka juga sama konten-konten kayak gini, mulailah ngelis-ngelis materi tentang self improvement kayak gitu. Ada nggak kamu pernah itu kan buat podcast terus idenya itu lagi buntu gitu kan, terus kamu ya kayak nggak dapet ide kayak gitu, pernah nggak? Sulitnya kamu nggak dapeti materi itu gimana sih ceritanya? Ada nggak? Kalau aku jujur ketika nge-podcast itu aku based on euphoria aku mau bahas apa. Jadi kalau misalnya biar aku tuh kayak jujur ketika nge-podcast aku pribadi harus dari hati gitu. Entah ya mungkin perempuan atau gimana nggak tahu, tapi aku kayak harus serius gitu ngebawainnya karena memang itu aku jadiin sebagai self reminder buat aku. Jadi aku harus beneran serius dalam hal itu. Jadi kalau misalnya aku lagi moody gitu kan bahas tentang ini, ya aku pengen bahas itu. Jadi sebenarnya kalau buntu sih so far itu aku nggak pernah ngerasain kebingungan memilih topik gitu kan, karena
aku juga nggak ngelimitasi di dalam podcast itu, pokoknya serba tentang kehidupan lah. Malah aku baru-baru ini ngupload podcast tentang curhatan sih, bukan konten. Oh, yang terbaru itu ya? Oh, yang kalian bertiga Iya, itu bener. ya? Yang bertiga itu atau yang mana sih? Yang bertiga itu, habis yang bertiga aku ngupload lagi. Nah, ada lagi. Oh, ada lagi. Oh ya, ntar kami ada dengar. barusan sih, barusan banget. Oh. Ya, bagus lah. Jadi itu ya, jadi kamu semacam pengen curhat gitu di podcast, malahan podcast itu apa ya? Bisa jadi hobi, bisa berjalan jadi terus hobi, gitu ya, kan. Betul. Awalnya ingin meluapkan apa yang ada di hati gitu kan. Iya. Bener. Kita sendiri meluapkan ada yang di hati nggak buat podcast ini? Kayaknya enggak ya. Iya, hati dan pikiran. Kayaknya kita nih buat Kui podcast ini gara-gara gabut gitu. Nah, kalau kami beda. Nah, kalau kami gara-gara gabut justru. Kami gara-gara gabut yang sangat bermanfaat dan produktif ya. Aku salut sama kalian. Dan sebenarnya kalau ngomongin topik, aku sebenarnya banyak banget topik yang pengen aku bahas gitu. Aku pengen bahas juga tentang masalah karir gitu kan di bidang teknologi gitu, masalah banyak sih. Cuman itu tadi aku sesuaiin dengan aku lagi euforia bahas apa sih. Nah, aku sesuaiin dengan hal itu. Mungkin kalau aku lagi nggak euforia bahas karir, ya udah aku nggak pengen bahas itu gitu. Kayak gitu sih. Iya sih kalau ngomongin soal podcast ya. Kalau aku pribadi juga awalnya itu aku sendiri nih. Nah, buat podcast itu awal tahun ini tadi ya. Udah mulai bulan Januari aku tuh buat podcast. Nah, waktu itu cuma aku sendiri. Nah, jadi aku tuh buat podcast itu cuma ingin nyoba-nyoba doang waktu itu. Iya. Nah, jadi cuman mau nyoba-nyoba doang. Terus apa ya? Benar sih kata Ana tadi. Sebenarnya kalau aku pribadi awal buat podcast itu ingin menyampaikan keresahan. Jadi kan orang-orang itu kan macam-macam kan, gimana cara nyampein keresahannya. Waktu itu nama podcastnya itu Mata Langit. Mata Langit Podcast. Iya. Iya, Mata Langit Podcast. Nah, yang sekarang channelnya jadi Kui Podcast. Iya, nah. Jadi aku waktu itu ya sama awalnya tuh ngomongin buku, terus pindah ke karena aku pengen meluapkan keresahan kan tentang kehidupan ini. Jadi aku buat lagi lah tentang sama sih kayak Ana menyampaikan soal keresahan gitu kan, terutama soal kalau aku sih lebih ke soal perspektif sih, lebih ke pandangan gitu kan, perspektif sesuatu gitu. Kayak misalnya perspektif soal orang, kenapa sih orang-orang tuh kayak misalnya harus pamer terhadap pencapaian dia misalnya gitu kan. Nah, pamer terhadap pencapaian gitu. Nah, itu aku bahas kemarin karena itu yang aku resah gitu kan. Sama kayak Ana tadi gitu kan. Ada hal yang mengganjal di hati ingin disampaikan gitu. Dan itu menurut aku yang paling bagus dalam buat konten itu yang gitu. Sesuatu yang dari hati gitu. Sesuatu yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Wah, kuat ya. Tapi aku dengerin kemarin dari Quid Podcast gitu kan yang awal-awal tentang buku. Yang awal-awal itu. Aku dengerin juga beberapa Quid Podcast yang ngundang kayak teman-teman yang lain gitu kan. Nah, aku dengerin terus juga sampai habis kemarin. Pokoknya bagus banget sih. Aku setuju banget dengan ide-ide kreatif kalian untuk ngebuat itu karena menurut aku itu sih yang dibutuhin orang karena kan sekarang juga kan daripada susah-susah buat event gitu kan, maksudnya harus menghadirkan pembicara gitu kan. Nah, lewat webinar atau segala macam yang mungkin itu nggak bisa kita dengerin berulang kali kan. Iya, benar. Jadi lewat podcast ini aku setuju tuh dengan ide kalian. Bener sih, kalau podcast ini kan yang ya itu tadi lebih milenial gitu kan, lebih simple gitu. Jadi aku dulu tuh memang awalnya berpikir kayak pengen buat komunitas dulu awalnya, tapi kayaknya enggak deh, harus buat event lah. Karena jadinya sistemnya kayak organisasi lagi dong. Iya, betul. Gitu kan. Bukan lagi konten kreator. Jadi makanya mikir-mikir kan. Nah, tiba-tiba si Revan ini tiba-tiba ngechat di bulan puasa. Gabut.
Dre, aku gabut Dre, kayak buat podcast. Astaga. Dan akhirnya jadi lagi. Iya sih, tujuan kami nge-podcast yang Kui Podcast ini nih ya sekalian ngebumingkan juga apa ya? Ya ngebumingkan siapa-siapa aja yang punya prestasi kan gitu. Kan di Unsri ini kan kita tahu ya biar yang punya prestasi ini bisa sharing-sharing ke adik-adik tingkatnya gitu. Nah, itu sih latar belakang kami salah satunya gitu. Selain gabut. Selain gabut. Gitu. Aduh, sumpah gabutnya sangat patut ditiru ini. Nah, oke, bicara soal self improvement lagi. Nah, kan terkadang ini ya, aku pribadi nih ya, kalau nggak bisa yang namanya manajemen diri. Aku jujur nih. Jadi aku nih orangnya tuh random. Jadi nggak bisa misalnya di tahun pertama aku punya target ini, di tahun kedua aku punya target ini, di tahun ketiga aku punya target ini. Nggak bisa. Jadi kalau ada kesempatan laju kayak gitu. Nah itu random, kayak gitu. Nah menurut kamu orang seperti ini gimana sih? Kalau menurut aku pribadi kayak gimana ya? Nggak termanajemen dengan baik kayak gitu. Jadi kayak semuanya pengen diikuti. Jadinya dapatnya setengah-setengah gitu loh. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih ya, sebenarnya itu aku anggap sebagai proses sih sebenarnya. Dan menurut aku goal itu, tujuan itu nggak semudah itu untuk didapatkan. Makanya aku ngomong, sering aku tekanin di dalam podcast itu kan. Kalau misalnya nemuin goals itu nggak semudah yang kita yang kita pikirkan gitu. Aku mau kayak gini. Itu sih yang aku pikirin. Kenapa? Ya goals itu kan tujuan yang benar-benar bakalan jadi capaian kita gitu kan. Aku pribadi baru nemuin goals itu ketika pada saat sekarang gitu, maksudnya di akhir-akhir ini. Makanya aku campaign masalah itu. Dan kenapa kita dalam proses yang namanya random, terus juga aku juga kayak ngalir gitu kan, ngikutin aja itu di mana ada kesempatan ambil kayak gitu. Nah, kalau menurut aku itu adalah proses kita buat nemuin apa sih yang sebenarnya yang jadi passion kita, yang kita pengenin gitu kan, ke depan kita mau jadi apa. Nah, dari proses mencoba itu gitu kan, terjun ke dalam berbagai kesempatan itu yang kayak dari sana kita bisa nemuin ternyata aku cocok ternyata dalam bidang ini gitu kan. Nah, ini memang agak abstrak aku jelasin ya, tapi kalau tapi kalian mungkin bisa ngerasain lah ya. Ketika kita mencoba berbagai hal, atau artinya berbagai hal yang bisa kita rasain dalam diri kita, apakah kita cocok dalam hal itu atau tidak. Nah, itu yang kita sebut proses pencarian. Nah, jadi ketika dalam masa-masa seperti itu, kalau menurut aku ya benar, tetap harus ngambil peluang itu semua, tetapi itu tadi kembali lagi kita harus cari, kita harus pikirkan juga kita kita sukanya yang mana gitu kan, dan itu yang bakalan kita susun jadi goals kita. Jadi maksud Ana itu adalah bukan berarti orang yang random seperti itu nggak bakalan sukses, tetapi itu adalah sebuah proses. Yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kita nggak ngambil peluang yang ada, terus juga kita benar-benar kayak nggak ada hasrat untuk hidup gitu kan, tidak berproduktif. Nah, terus juga tidak terlalu mikirin akan ke depan. Karena gini, aku yakin orang-orang yang maksudnya secara random dan juga mengambil peluang itu kan orang-orang yang sebenarnya punya inisiatif gitu. Cuman saat itu dia terlalu menikmati akan segala aktivitas yang yang ada di depannya gitu kan, nggak terlalu mikirin ke sana. Someday aku yakin gitu kan, ketika dia udah dalam tahap quarter life of crisis gitu kan, oh nanti aku ke depan mau gimana sih gitu kan, dia bisa merefleksikan dirinya gitu kan, kalau oh iya ternyata aku kemarin suka banget nih di bidang ini gitu, makanya aku pengen jadi itu gitu, ke depan aku mau kayak gitu sih. Benar. Terima kasih Atta. Jadi ini kayak udah konsultasi sama dokter psikologi ya. Yeay. Ya ampun. Nah, tapi dalam berproses itu kan kadang-kadang ya kita ini sebagai manusia itu suka banget ngebanding-bandingin diri kita ke orang lain kan. Nah, iya betul. Compare. Betul. Itu comparing. Comparing itu kan kadang orang itu udah hebat kan, nggak mungkin lah aku sejauh itu gitu iya, kan, betul. nggak mungkin lagi aku bisa ini, udah kepentok gitu kan. Nah, kemarin waktu beberapa podcast yang sebelumnya pernah dibahas tuh
sebenarnya compare itu kan, kalau comparing itu misalnya positif untuk dia, itu nggak apa-apa sebenarnya kan. Comparing itu bisa membuat diri kita tuh maju, ya nggak apa-apa, termotivasi. Tapi kan kebanyakan orang kadang ngebandingin diri itu justru yang muncul yang negatif, justru kayak berpasrah diri gitu kan, rendah diri jadinya. Iya betul. Sudahlah gitu kan, banyak ahnya gitu. Menurut kamu gimana, Van? Ini, nah, jangan kok Revan sih? Nah, balik. Ya salah. Oke, tentang fenomena comparing gitu kan. Aku mau ngaitin ini dengan pengalaman aku. Jadi masalah comparing ini aku pernah dalam posisi seperti itu. Jadi aku ngebandingin aku dengan teman-teman aku gitu kan, yang punya satu keinginan gitu kan, misalnya dalam kampus aku pengen capai ini dan itu gitu. Ada satu fase di mana aku merasa ketinggalan gitu kan dari mereka gitu kan, dan aku mulai membanding-bandingkan diri aku dengan mereka gitu. Aku baru di mana aja gitu kan, ibarat orang dia udah naik pesawat, aku masih jalan kaki gitu kan. Nah, gimana nih gitu kan, aku mulai comparing dan mulai muncul keresahan dan kegelisahan. Nah, terus dari situ aku belajar kalau bahwasanya kita itu nggak bisa, kita dalam artian comparing boleh, tapi jangan meng-compare antara compare hasilnya gitu, itu nggak bisa gitu. Kenapa menurut aku kita nggak bisa compare sebuah hasil, misalnya kayak gini, si A punya prestasi, juara 1 gitu kan. Terus si B punya prestasi finalis gitu kan. Nah, hasil itu yang nggak bisa kita compare. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang abstrak menurut aku, yang namanya yang namanya dapat prestasi itu juara 1, juara 2, juara 3 itu adalah ibarat kata tuh rezeki kayak gitu kan. Nah, yang perlu di-compare ini adalah kamu apakah sudah berusaha seperti dia gitu kan? Apa kamu udah ngejalanin prosesnya kan? Nah, terus lihat pada dirimu sendiri gitu kan. Kita tuh tahu loh apa yang sebenarnya kita ingin. Kita tuh sebenarnya nggak muluk-muluk harus juara 1 gitu kan. Kita tuh yang penting ada pengalaman gitu kan. Yang penting kayak kita tuh kayak merasa bahagia dengan kita nikmatin gitu proses yang kita punya. Nah, itu yang aku highlight ke teman-teman. Jangan lihat comparing diri kita terhadap hasil, tetapi terhadap proses yang mereka lakuin. Apakah kita udah berproses kayak mereka atau belum? Kayak gitu. Jadi kita udah merasa nyimak banget aku. Iya, udah merasa terbuka gitu. Jadi kita nih kayak gimana ya? Sama ini agak setengah tertutup. Iya, agak setengah tertutup. Sekarang jadi open minded. Iya, betul. Soal ini. Iya, benar. Terima kasih Dokter Ana sekali lagi. Atas aku ini teknik informatika. Ya. Dokter yang dari teknik informatika. Iya. Nah, apa lagi? Tapi aku memang sih sekarang itu kerjaan aku emang ya, jadi sebenarnya aku itu memang interest dengan yang namanya manusia. Jadi sekarang itu aku fokus banget gitu kan ke dalam bagaimana istilahnya tuh ilmu human computer interaction. Jadi bagaimana sih interaksi manusia dengan komputer. Jadi kayak ada sisi psikologinya, ada sisi komputernya. Aku memang interest sih ke bidang itu. Oh, ada ya gitu. Kita psikologi dengan sebuah benda gitu ya. Kan komputer itu benda. Iya, benar. Bagaimana misalnya gini loh, jadi kalau dalam kita udah off the box gak nih? Iya, nggak apa-apa. Ini sedikit menarik aja. Juga. Maksudnya, Jadi misalnya kayak gini, dalam sebuah aplikasi gitu kan, kita harus mikirin gitu. Kalau misalnya buttonnya itu kalau misalnya warna merah itu, nah orang itu kan kalau pandangan orang kalau terhadap warna merah itu kan danger kayak gitu kan. Nah, jadi kayak hal-hal pandangan manusia terhadap sesuatu itu tuh yang perlu kita diteliti gitu dalam ilmu human computer interaction itu. Bagaimana sih cara manusia berinteraksi dengan komputer? Gimana mereka nyamannya pakai aplikasi. Nah, itu dipelajarin banget. Oh iya. Di bidang itu. Oh gitu. Jadi nggak harus dari sarjana kedokteran ya yang harus tahu masalah psikologi. Kita juga bisa. Aku juga bisa kok. Bagaimana merasakan perasaan tanaman
Iya, bisa. Bisa. Dia kekurangan air kan? Iya, bisa dirasain. Iya, bisa. Gitu. Kamu sendiri kalau dari bacaan bukunya kamu paham tentang manusia tuh pasti kan kamu baca soal tentang psikologi gitu. Apa kamu banyak baca buku soal psikologi apa filsafat mungkin atau sejarah? Ya kamu emangnya suka baca buku yang sejenis kayak gitu ya? Iya, atau buku novel apa gitu kan, cerita kehidupan atau gimana? Sebenarnya aku gak terlalu suka baca buku gitu kan. Aku adalah tipikal orang yang suka mendengarkan gitu kan. Jadi aku lebih cari tahu, tapi sebenarnya nonton YouTube berbau psikologi juga itu enggak. Tapi kalau menurut aku ini ada kaitannya dengan si human computer interaction tadi, karena aku sangat tertarik yang namanya human computer interaction, di mana itu kan fokusnya ke manusia gitu kan. Ini manusia butuh aplikasi seperti apa, manusia pengennya seperti apa gitu kan. Semua fokus ke manusianya gitu kan. Nah, jadi aku baca buku, memang itu buku-buku tentang itu hubungan manusia, tentang dunia desain gitu. Jadi nggak cuman buku-buku yang aku baca tuh kayak ini buku khusus, pokoknya buku khusus tentang itu sih, gimana perspektif manusia terhadap suatu aplikasi gitu, yang kayak gitu yang aku baca. Oke. Nah, balik lagi ke soal self improvement tadi ini. Nah, ada fenomena lain lagi ya, kayak misalnya aku lihat itu podcast atau radio yang berbau soal self healing itu juga lagi trending sekarang. Nah, menurut kamu kenapa bisa trending sekarang? Kayak aku lihat di Spotify misalnya, mungkin kamu tahu juga kayak podcastnya Rintik Sendu. Iya, Rintik Sendu. Nah, itu kan trending terus kan, itu kan kayak soal self healing terus. Memang topiknya tentang self healing gitu kan. Nah, menurut kamu kenapa sih podcast yang sejenis self healing ini sekarang ini lagi trending? Apakah memang banyak orang stres gitu ya sekarang? Ataukah memang butuh orang banyak sekarang nih untuk remaja untuk mengobati dirinya gitu atau gimana? Menurut kamu gimana soal itu? Iya. Nggak mungkin lah kalau soalnya podcast kayak science itu ya, kulihat di peringkatnya itu kurang, nggak setinggi yang di soal psikologi gitu kan. Iya, benar. Mungkin stres semua gitu. Soal kepribadian itu justru trending sekarang, gimana? Benar. Kalau menurut aku ini karena situasi dan zaman kita sih. Karena kita ini adalah di zaman yang milenial, persaingan itu semakin ketat. Kalau mungkin zaman dulu, nggak semua orang yang zaman dulu itu semua nggak terbuka akan yang namanya pendidikan, kesuksesan. Zaman dulu orang tidak terlalu tertekan akan hal itu gitu kan. Kalau zaman sekarang kita semua tertekan akan hal itu gitu. Sekarang itu orang semua sekolah gitu kan, semua orang berpendidikan gitu. Persaingan itu semakin ketat, dan juga persaingan kesuksesan gitu. Sekarang itu orang itu semua udah pinter-pinter kan, dan untuk mencapai kesuksesan itu memang sulit gitu kan. Dan gimana cara mau dapat kesuksesan itu pasti melalui banyak proses gitu kan, yang bisa kalau menurut aku itu ngaruh ke dalam jiwa gitu kan, dalam psikologi. Nah, makanya kenapa menurut aku self healing itu lagi high sekarang, karena memang sekarang orang tuh pemikirannya udah nggak kayak dulu lagi gitu kan. Sekarang itu semua orang itu berusaha yang terbaik untuk dirinya gitu. Iya sih, mungkin karena memang kondisi sekarang beda memang, dan juga lingkungan, cara bergaul memang beda banget dengan dulu gitu kan. Orang aja sekarang kalau misalnya jalan ke mall terus diliatin kan, beda fashionnya beda gitu kan, tuh ada tekanan gitu kan. Kita jalan sama temen gitu, bajunya beda harga tuh kayak ada tekanan. Satu lagi lewat sosial media. Ya, sosial media. Lihat artis itu kan ada juga ya itu kan, ada juga yang haters itu kan komen itu kan bisa mempengaruhi mental si artis itu kayak gitu. Jadi sosial media juga bisa loh seperti itu. Ya, mungkin gara-gara kemajuan teknologi yang kamu pelajari ini. Benar. Ya benar. Media sosialnya juga pengaruhnya gede. Iya, gede. Iya. Itulah mengapa benar itu tadi.
mental health itu sudah naik gitu kan trendingnya gitu untuk self healing kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Benar. Iya, aku setuju tuh. Kenapa sosial media jadi salah satu pengaruh kenapa orang sekarang itu perlu yang namanya ngebahas masalah mental illness dan atau mental health. Karena sekarang itu kan informasi tuh dari mana-mana aja kayak gitu kan. Kadang kita suka itu tadi comparein orang gitu kan lewat artis-artis gitu kan. Jadi kita tuh sekarang lihat Instagram teman-teman kita kan udah kerja misalnya kan, udah wisuda yang kayak sekarang ini kan itu jadi senjata kayak itu bener. Kalau zaman dulu orang dulu mana tahu IG, Instagram orang di sebelah rumah nggak tahu udah wisuda atau belum. Iya, masa bodoh ya. Bener. Dan lingkup sekarang itu kalau dulu comparing kita kan perbandingan kita itu cuma hanya sekedar orang-orang di sekitar kita gitu kan, sekitar kampung gitu kan. Jadi kita nggak terlalu terbebani akan yang namanya kita harus ke depan sukses hidup kita seperti apa. Tetapi sekarang lingkup perbandingan kita itu sudah sekarang itu lingkup informasi kita, lingkup perbandingan kita itu sejagat Indonesia ini gitu kan. Bukan sejagat Indonesia lagi. Sejagat dunia. Sejagat dunia. Sejagat dunia, benar. Jadi tekanannya lebih banyak gitu. Dan juga ngelihat orang gitu kan. Terus insekuritas. Nah, itu yang bisa buat orang butuh yang namanya kayak healing gitu, mental healing. Iya bener sih, aku baru ngeh juga ternyata akses kita dengan keterbukaan informasi yang gede ini ada sisi negatif yang gede juga sebenarnya gitu. Iya. Psikologinya ini, jiwanya ini. Misalnya kalau orang itu sudah dihadapkan haters yang begitu banyak dan dia nggak bisa menghadapinya, nggak ada pendukung gitu kan di sekitarnya gitu, bisa jadi dia bisa bunuh diri. Terus pakai narkobaan kayak gitu. Iya, kayak gitu loh. Jadi luar biasa nih mental health ini kalau nggak diatasi. Mungkin kita juga tahu kan kayak kasus bullying yang kemarin kan kayak KKI. Ya kayak itu kan viral banget kan gitu. Ya gitu. Bener sih. Jadi pengaruh sosial media juga kan gitu. Nah, menurut kamu sendiri Ana, untuk kita bisa challenge di masa sekarang yang kayak gini gimana menurut kamu? Dengan lingkungan yang berbeda sekarang, dengan sosial media yang begitu, menurut kamu kitanya sendiri nih harus gimana menurut kamu? Aku pernah bahas tentang di podcast aku tentang life choice, pilihan hidup gitu. Jadi kenapa aku ngebahas itu karena sekarang ini itu banyak banget tipikal kehidupan yang pengen kita pilih gitu kan. Kita mau jadi makhluk yang seperti apa gitu kan. Nah, banyak banget informasi yang masuk ke kita gitu, pemikiran yang masuk ke kita yang bisa ya ngaruh gitu kan. Kita ngaruh banget ke tindakan. Nah, kalau menurut aku cara kita agar kita nggak mudah tergerus dalam zaman yang seperti ini, kalau menurut aku kita harus punya pilihan hidup dan itu yang kita pegang gitu. Kita mau jadi orang yang seperti apa, nah itu yang benar-benar jadi acuan kita. Jadi maksud aku di dunia ini kan ada beragam kan, kita mau jadi apa. Nah, pilih salah satu, gambarin gitu kan, visualisasikan, aku pengen jadi manusia yang seperti ini gitu kan. Aku pengen jadi orang yang baik, bermanfaat kepada orang lain gitu kan. Nah, enough gitu, cukup sampai di situ dan pertahankan itu. Kita kalau misalnya ngelihat orang lain seperti ini gitu kan, seperti ini dan seperti itu, ya udah gitu kan, itu adalah jalan hidup dia gitu. Nah, aku punya jalan hidup aku sendiri gitu. Kalau menurut aku itu harus punya prinsip. Jadi nggak mudah terpengaruh karena memang sekarang itu kita mudah banget terpengaruh. Aku jujur ya, gara-gara informasi misalnya kayak sering nonton drama Korea gitu kan, ataupun kayak ngelihat artis-artis di sosial media gitu kan, itu sangat mempengaruhi aku banget gitu kan. Artis misalnya ya hal terkecil deh dari gaya hijab itu bisa banget mempengaruhi kita gitu kan, apalagi dari segi tingkah laku, bahasa dan segalanya. Jadi benar-benar harus ada prinsip dan pilihan hidup. Itu sih dari aku. Benar. Sebenarnya gimana cara kita menghadapinya itu ya diri kita sendiri yang menentukan gitu. Iya, benar.
Semuanya ada di pilihannya ada di kita sendiri. Iya sih. Iya. Dan apa ya, kan kita yang paling tahu akan diri kita itu seperti apa, mampunya seperti apa. Karena kita nggak bisa kayak misalnya melihat orang jadi artis, ya kita juga pengen jadi artis gitu kan. Nah, Enggak, tapi justru kadang kayak ini ya, kadang kita tuh apa ya? Ada orang yang bingung terhadap dirinya sendiri. Ada kan gitu? Kayak wah, aku nih nggak tahu nih, aku nih apa sih gitu kan? Ya, maksudnya tuh, iya nggak ngerti gitu. Ada orang yang kayak gitu. Justru dia malah nanya ke orang lain. Ya, itu gimana coba? Ada loh, temen aku tuh kadang gitu. Ya, gimana coba cara jawabnya? Bingung juga aku. Ya lo. Iya. Iya. Kadang bingung. Nah, menurut aku satu hal lagi. Ya benar, sekarang itu juga masalah anak muda sekarang. Mereka nggak tahu potensi apa yang mereka punya dan mereka itu orang yang seperti apa sih gitu kan. Iya. Mengenali diri mereka itu sendiri bahkan tidak tahu, ya udah hidup aja gitu kan. Nah, yang penting hidup lah, aku hidup. Iya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku satu hal sih yang patut disyukuri gitu. Memang sih anugerah ketika kita tahu kita memiliki potensi seperti apa itu mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Tetapi itu bisa tidak bisa didapatkan secara instan, tapi itu bisa didapatkan gitu. Enggak maksud aku? Iya. Ya, maksud aku kayak gini. Intinya itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan ketika kita tahu apa yang menjadi potensi diri kita. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ketika kita sudah mempertanyakan kita ini siapa gitu kan, jangan cuma mempertanyakan gitu. Tahu apa yang jadi potensi diri kita itu adalah sebuah effort gitu. Harus hal yang harus dilakuin karena yang namanya cari tahu potensi diri kan kita harus nyoba dulu gitu. Misalnya nih, aku dulu kan, relatein sama pengalaman aku. Dulu aku masuk teknik informatika itu benar-benar sesuatu yang kayak nggak pernah aku pikirin gitu kan. Maksudnya aku pikirin pernah pengen tersempat mau ngambil teknik informatika, tapi bukan jadi goals jurusan aku. Tiba-tiba harus dapat masuk jurusan teknik informatika, di mana itu kan math semua, matematika semua, penuh dengan algoritma. Jujur kalau misalnya mau berpasrah, aduh ini bukan passion aku gitu kan. Kayaknya aku nggak bakalan jadi manusia di sini, serius. Karena itu benar-benar nggak sesuatu yang aku sukai. Nah, karena aku mempertanyakan apakah aku bisa hidup di sini gitu kan. Maksudnya hidup dalam artian aku sungguh-sungguh nggak ya bakalan di sini. Selain mempertanyakan itu tadi, aku cari gitu kan. Aku cari gimana, aku berusaha gitu. Jadi dari semua sisi dan bidang aku telusurin gitu. Aku coba-cobain gitu kan. Oh, coba bagian bisnisnya IT gitu kan. Coba bagian coding-codingnya aku coba. Terus bagian pengalamannya, bagian desainnya aku coba. Nah, dari hasil percobaan itu aku find gitu. Aku nemuin, oh aku ternyata bisa gitu di bagian ini dan aku punya potensi di sana gitu. Jadi nggak hanya mempertanyakan, tapi kita benar-benar menjawab pertanyaan itu dengan mencoba untuk cari tahu. Gitu. Iya. Biar bisa kita paham kita ini seperti apa. Karena aku yakin manusia di muka bumi ini nggak ada yang lahir tanpa potensi diri. Semuanya pasti punya gitu. Tinggal kitanya aja yang harus mau menggali ya. maksimalin. Benar. Iya, benar. Jangan cuma bertanya kepada diri sendiri terus melamun dong gitu kan. Iya. Melamun gitu kan, mikir aku nih gimana, siapa, gimana. Terus lama-lama di mana? Ntar lama-lama hilang kan. Nama aku siapa? Nama aku siapa? Ntar lama-lama udah lupa semua gitu. Jadi lupa diri. Lupa diri gitu kan. Itu benar gitu. Iya, kayak gitu. Menurut kamu Ana, ada pesan-pesan nggak kamu buat teman-teman kan, teman-teman remaja, teman-teman yang masih kuliah gitu kan, soal self improvement ini? Ada nggak yang menjadi tips kamu kalau banget? Yang pertama tadi itu kan jangan remehin yang namanya mental health gitu kan. Sering-sering refleksi diri gitu kan. Kalau misalnya ada yang kalian udah ngerasa itu depresi berat, jangan takut untuk
misalnya sharing ke orang terdekat gitu, atau mencoba memulai langkah gitu kan dalam hal mencari psikolog gitu kan. Terus yang kedua menurut aku, kalau misalnya kalian belum nemu apa sih yang menjadi potensi diri kalian, itu kalian harus beneran cari, berusaha dan coba. Karena sekali lagi itu bukan hal yang mudah, nemu yang namanya potensi diri sama apa yang kita bisa. Itu ada butuh proses untuk ke situ. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus punya prinsip dan juga target hidup sendiri. Karena hidup sekarang itu begitu wild, begitu sangar, kita itu kayak jadi kayak kita tuh hidupnya banyak tantangannya kalau di zaman sekarang. Jadi pengaruhnya juga banyak. Jadi kita harus ada punya prinsip sendiri gitu. Pilihan hidup kita mau gimana. Terus yang terakhir menurut aku selalu sertakan kebaikan dalam setiap langkah kita. Itu sih pesan-pesan aku. Pesan-pesan yang sangat membuat diri kita aku juga terobati nih, curhat sama Ana gitu kan, wah kayak sudah curhat sama dokter psikologi aja ide luar biasa lah. S2-nya jadi harus dokter psikologi. Good lah. Aku mau ngambil itu S2 tentang HCI tadi itu, Human Computer Interaction. Wah, amin. Amin. Kita doakan aja. Doain aja. Semua pendengar podcast ini, Kui Podcast, Ana mau melanjutkan S2 tentang itu, semoga tercapai. Amin. Oke. Ada lagi? Mungkin udah sih. Udah ya? Udah ada lagi. Oke, terakhir ini Ana. Soal tadi. Ya. Kamu desainernya desainer apa? Aku desain istilahnya tuh desain pengalaman pengguna sih. Jadi aku sebenarnya ngedesain sebuah aplikasi gitu kan, gimana caranya pengguna itu nyaman lah kayak gitu. Atau yang masalah kerjaan tadi. Enggak kan? Enggak, mau nanya itu doang sih. Intinya itu sih, desain aplikasi. Tetapi nggak cuman fokus ke visualnya aja gitu, misalnya biar aplikasinya cantik, enggak. Tapi dipikirin dari segi penggunanya juga. Dan itu untuk mikirin itu harus ada risetnya dulu gitu kan, riset untuk pengguna. Iya benar-benar. Oh iya. Oke. Untuk Ana, kami ucapkan terima kasih banyak ya Ana udah udah mau sama-sama ngobrol bareng di Kui Podcast. Dan teman-teman yang pendengar Kui Podcast juga jangan lupa dengerin, mampir di channel Spotify di Ana Wula apa tadi? Ana Wula MP Live Exploration. Nah, di podcastnya Ana juga ya. Jangan lupa didengerin juga. Iya. Oke. Aduh, terima kasih udah dipromosiin. Iya. Dan teman-teman pendengar Kui Podcast, seperti biasa, kalau misalnya kalian ada kritik dan saran, mau bahas apa selanjutnya, boleh silakan DM langsung Instagramnya atau boleh di komen ya. Dan jangan lupa like, kalau misal di YouTube kan di like, di komen, dan boleh di share ke teman-teman ya, biar teman-teman juga semuanya tahu betapa pentingnya soal self improvement. Wah, gitu ya. Dan juga Spotify jangan lupa di klik follow. Iya, oke. Ya, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Ana dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan maupun menonton podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Oke. Sudah, An. Thank you ya. Oke.